Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal. Waraf'us sauti, mengangkat suara, ini merupakan syarat pada masalah khutbah. Bihaitu yusmi'ul adadal mu'tabarah, sekira-kira si khatib memperdengarkan jumlah yang dijadikan sebagai patokan hukum. Berapa jumlahnya? Wa huwa arba'una, jumlahnya 40 orang. Jadi si khatib itu menjadi syarat harus mengangkat suaranya. Dia kencengin suaranya, ukurannya sekira-kira dapat memperdengarkan 40 orang, yang merupakan syarat mutlak daripada sahnya sholat Jumat. Illam ya'rid mani'un minas sama'i, kalau memang tidak datang mani, penghalang daripada mendengarkan. Contohnya apa? Kanaumin, seperti tidur, au ghaflatin, seperti lalai, au somami ba'dihim, atau seperti tuli sebagian mereka. Jadi kalau seandainya tidur itu nggak masalah. Misalnya ada orang lalai tidak masalah, ada orang tuli tidak masalah. Tuh demikian. Illam ya'rid mani'un nas-sama'i. Fa illam yasma'ul khutbata, maka jika 40 orang ini tidak mendengarkan khutbah, li khabdi sautil khatibi, dikarenakan karena suara khatibnya pelan, rendah, au bu'dihi anhum, atau karena khatibnya jauh dari jamaah 40 orang ini. Bagaimana hukum khutbahnya? Dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal, lam tasihhal khutbatu, khutbahnya dihukumkan tidak sah. Kenapa demikian? Li'adami husulil maqsudi biha, karena tidak hasil yang dimaksud dengannya. Kan khutbah itu dapat dihasilkan maksudnya dengan cara memperdengarkan si khatib akan 40 orang. Jadi kalau seandainya si khatib suaranya pelan, atau karena jauh si khatib dan jamaah 40 orang ini sehingga nggak kedengeran, maka dihukumkan khutbahnya tidak sah dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Fa in kana adamus sama'il naumin, maka jika tidak mendengarnya sebab tidur, au ghaflatin, atau sebab lalai, au matarin, atau sebab hujan, wa nahwihi, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Kasamamin wa tarshin, seperti tuli. As-samam at-tarsh mananya tuli. Au kana a'ajimu, atau semuanya orang bukan Arab, yang datangnya bukan orang Arab, kemudian si khatibnya menggunakan bahasa Arab. Wal khatibu sami'un arabiyun, sementara si khatibnya sami'un, suaranya keras, kemudian arabiyun, orang Arab. Ini bagaimana khutbahnya, hukumnya itu? Kalau seandainya tidak mendengarnya sebab tidur, atau sebab lalai, atau sebab hujan, atau sebab tuli, atau karena yang mendengarkannya adalah bukan orang Arab, sementara si khatib kencang suaranya, si khatib orang Arab. Ini bagaimana khutbahnya? Sahhatil khutbatu wassalatu, khutbah Jumatnya dihukumkan sah, dan juga salatul Jumu'ahnya dihukumkan sah. Jadi tidak masalah ya pada masalah ini dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa antakuna bil arabiyyati, khutbah itu harus menggunakan bahasa Arab. Dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal, khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Fala tasihhul khutbatu bighairil arabiyyati, maka tidak sah khutbah tanpa menggunakan bahasa Arab. Ma'al qudrati 'alaiha, disertai mampu menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak sah, tidak sah khutbah tidak menggunakan bahasa Arab dalam madhab al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Bandingannya ka qiraatil Qur'ani, bandingannya seperti membaca Quran, nggak sah.
fa innaha la tujzi'u bighairi arabiyyati, maka sungguhnya tidak sah membaca Al-Quran tanpa menggunakan bahasa Arab. Jadi nggak boleh itu kita baca Qurannya pakai huruf Latin, itu hukumnya tidak boleh. Bahkan dalam madhab kita tegas, dengan tegas tidak diperbolehkan, haram ada orang yang baca Qurannya menggunakan huruf Latin. Jadi demikian bandingannya. Jadi khutbah kalau seandainya tidak menggunakan bahasa Arab dihukumkan tidak sah. Bandingannya sama seperti membaca Al-Quran, maka sungguhnya membaca Al-Quran tidak sah tanpa menggunakan bahasa Arab. Wa tasihhul khutbatu lal qira'atu bighairil arabiyyati ma'al ajzi anha, dan khutbah dihukumkan sah, tapi dihukumkan membaca Quran tidak sah tanpa menggunakan bahasa Arab kalau ini orang nggak mampu. Jadi kalau khatibnya nggak bisa bahasa Arab, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hambal dihukumkan sah khutbah Jumatnya, tetapi tidak sah pada masalah membaca Al-Quran. Jadi nggak boleh. Tetap hukumnya dengan tegas. Al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu beliau mengatakan pada masalah membaca Quran, mau yang nggak mampu atau yang mampu tetap harus membaca Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kalau khutbah, kalau dia nggak mampu bahasa Arab, maka dihukumkan sah dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa isma'ul adadil mu'tabari lil jumu'ati, dan memperdengarkan jumlah yang jadikan sebagai patokan hukum sahnya sholatul jumu'ah. Berapa jumlahnya itu? Si khatib mesti memperdengarkan jamaah yang memang menjadi patokan hukum sahnya sholatul jumu'ah. Berapa jumlahnya? Wa huwa arba'una fa aktsaru, jumlahnya 40 orang atau lebih. Li sama'il qadril wajibi, untuk mendengarkan kadar yang wajib. Kenapa demikian? Kau harus seperti itu? Li annahu dzikrun ushturita lis-sholati, dikarenakan dia zikir yang jadikan syarat untuk sholat Jumat. Fashturita lahul adadu kata takbiratul ihrami, maka jadikan syarat jumlah 40 sama seperti mengucapkan takbiratul ihram. Jadi harus si khatib harus memperdengarkan khutbahnya terhadap 40 orang atau lebih dari orang yang sah daripada sholatul jum'ah dengan jumlah tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, wa an takunal khutbatu fil waqti, khutbahnya mesti di waktunya, harus di waktu Jumat. Wa an yakunal khatibu mimman tajibu alaihil jumu'atu, dan khatibnya harus orang yang wajib Jumat atasnya. Fala tujzi'u khutbatu abdin au musafirin, tidak sah khutbah dari seorang budak, tidak sah khutbah dari seorang yang musafir, nggak sah. Khatibnya musafir, nggak sah. Khatibnya budak, tidak sah dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hambal. Jadi khutbahnya harus di waktu Jumat. Kemudian khatibnya adalah orang yang termasuk wajib sholat Jumat atasnya. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wala tushtaratu lil khutbataini at-taharatu anil hadatsaini, tidak menjadi syarat untuk dua khutbah bersuci dari dua hadas, al-asghari wal akbari, hadas yang kecil, hadas yang besar, tidak menjadi syarat. Dalam madhab Al-Imam Ahmad bin Hambal tidak menjadi syarat dua khutbah itu harus suci dari dua hadas, yaitu hadas yang kecil dan hadas yang besar. Wala satrul aurati, juga tidak menjadi syarat menutup aurat. Wa izalatun najasati, dan juga tidak menjadi syarat menghilangkan najis. Jadi madhab Al-Imam Ahmad bin Hambal, dua khutbah tidak menjadi syarat suci dari dua hadas, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghilangkan najis. Wa innamas sunnatu, sesungguhnya yang sunnah bagaimana? Jadi hukumnya bukan wajib, sunnah hukumnya an yakhtuba mutatahhiran, seseorang yang menjadi khatib
dia berkhutbah dalam keadaan suci dari 2 hadas. Yang kedua, muzilan an-najasata. Yang kedua, orang yang khatib itu menghilangkan najis, hukumnya sunnah. Yang ketiga, satiral aurati. Sunnahnya adalah menutup auratnya. Dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua itu hukumnya hanya sunnah saja. Jadi si khatib dalam keadaan suci dari 2 hadas, hukumnya sunnah. Si khatib menghilangkan najis, hukumnya sunnah. Si khatib untuk aurat, hukumnya adalah sunnah. Wa qala Ibnu Qudamah, berkata al-Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu, wal ashbahu bi usulil madhabi ishtiratut taharati minal janabati. Yang paling menyerupai dengan usul madhab adalah jadikan syarat harus suci dari hadas janabah. Ini adalah ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan demikian, bahwasanya yang lebih menyerupai usul madhab dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal adalah seseorang yang menjadi khatib harus dia suci daripada hadas janabah. Ini sunnah ya. Dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal, khatib suci dari 2 hadas, hukumnya sunnah. Nutup aurat, hukumnya sunnah. Juga menghilangkan najis, hukumnya sunnah. Wala yushtaratu an yatawallal khutbataini man yatawalla salata. Dan tidak menjadi syarat bahwasanya orang yang khatib itu tidak menjadi syarat harus menjadi imam sholatul jum'ah. Kalau madhab kita sunnah hukumnya. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, madhab kita, siapa yang menjadi khatib maka sunnah dia untuk menjadi imam. Dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak menjadi syarat siapa yang khatib untuk menjadi imam sholatul jum'ah. Kenapa demikian? Li'annal khutbata munfasilatun, karena khutbah terpisah anis sholati, dari sholatul jum'ah. Ini alasannya. Kenapa tidak menjadi syarat? Karena khutbah terpisah dari sholatul jum'ah. Wa innamas sunnatu, sesungguhnya sunnahnya bagaimana? An yatawallas sholata man yatawallal khutbata. Menjadi imam sholatul jum'ah orang yang menjadi khatib. Jadi sama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, itu hukumnya sama. Sunnah siapa yang khatib maka sunnah dia menjadi imam sholatul jum'ah. Kenapa demikian? Sunnah seperti itu li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawallahuma binafsihi. Rasulullah, beliau yang langsung menjadi khatib juga langsung menjadi imam. Itu demikian. Ini alasannya. Alasan kenapa disunnahkan siapa yang menjadi khatib juga dia yang menjadi imam sholatul jum'ah, dikarenakan Rasulullah demikian. Beliau yang menjadi khatib juga Rasulullah menjadi imam sholatul jum'ah. Wa kadzalika khulafa'uhu min ba'dihi. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sama demikian. Siapa yang menjadi khatib maka beliau-beliaulah langsung yang menjadi imam sholatul jum'ah. Makanya sunnah dalam madhab kita sama dengan madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang menjadi khatib Jumat maka dia pun sunnah untuk menjadi imam sholatul jum'ah. Bagaimana kalau seandainya yang khatib si A, yang imam sholat jum'ah si B? Ini bagaimana hukumnya? Wa in khotaba rajulun wa shalla akharu, dan jika ada satu orang menjadi khatib dan orang lain jadi imam sholatul jum'ah, bagaimana hukumnya? Li udhrin, sebab udzur. Jaza, hukumnya boleh. Boleh, tidak masalah. Dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak apa-apa, artinya boleh apabila ada orang yang khatibnya si A kemudian imam sholatul jum'ahnya si B, karena udzur hukumnya jaza, hukumnya boleh. Kama la yushtaratu an yatawallal khutbataini rajulun wahidun, sebagaimana tidak menjadi syarat dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal satu orang itu dia yang khutbah 2 kali. Diperbolehkan tuh, diperbolehkan. Khutbah yang pertama si A, khutbah yang kedua si B, boleh.
dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Kok hukumnya tidak menjadi syarat dan hukumnya boleh? Li'anna kullan minhuma munfasilatun anil ukhra, karena setiap satu dari dua khutbah itu terpisah daripada yang lainnya. Beda khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Oleh karena itu dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak menjadi syarat satu orang itu melakukan atau mengumandangkan dua kali khutbah. Bal yustahabbu dzalika, tapi hukumnya sunnah. Jadi sunnah. Jadi bukannya syarat dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Satu orang khatib, satu orang itu sunnahnya melakukan dua kali khutbah. Sunnah demikian. Jadi bukan syarat, bukan wajib, tetapi hukumnya hanya sunnah dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal. Khurujan minal khilafi fi kulli ma dzukira, keluar dari khilaf pada semua yang disebutkan di atas. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yustahabu an yajlisa bainal khutbataini jalsatan khafifatan. Disunnahkan seorang khatib duduk di antara dua khutbah, duduk yang ringan, yang sebentar doang. Sebentar, khutbah yang pertama duduk, baru khutbah yang kedua. Itu hukumnya sunnah dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kenapa demikian hukumnya sunnah? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan hal itu. Nabi Muhammad demikian, beliau melakukan duduk yang ringan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Fa in khotaba jalisan. Nah sekarang gimana kalau seandainya ada khatibnya duduk, nggak diri khatibnya? Fa in khotaba jalisan, maka jika ada orang yang khatibnya duduk, li udhrin, sebab dia duduk, sebab dia udhur, maka fasala bainal khutbataini bisaktatin, maka dia pisahkan antara dua khutbahnya dengan saktah, dengan jeda sebentar. Jadi khutbah yang pertama jeda sebentar, sakta, baru kemudian khutbah yang kedua. Ini bagi khatib yang dia khutbahnya dalam kondisi duduk sebab udhur. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yusannu an yastaqbilal khatibu an-nasa biwajhihi. Disunnahkan khatib menghadapkan wajahnya ke jamaah, itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah si khatib hadapkan wajahnya ke arah jamaah. Kenapa demikian? Sunnah seperti itu li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika, dikarenakan Rasulullah sallallahu beliau melakukan hal itu. Dikarenakan Nabi ngerjain itu, makanya sunnah kita. Siapa yang khatib sunnah untuk menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Yang kedua alasannya, wali annahu ablagu fi sama'in nasi wa a'dalu bainahum, karena lebih sangat maksimal untuk memperdengarkan orang lain jamaah, juga lebih a'dal bainahum, lebih pertengahan di antara mereka. Nah, sekarang gimana kalau sebaliknya, berlawanan dari keterangan tersebut? Walau khalafa hada, kalau seandainya menyalahi hal ini, wastadbaran nasa, dan dia membelakangi jamaah, jadi nggak menghadap jamaah si khatibnya, malah membelakangi jamaah. Kemudian wastaqbalal kiblata, si khatib malah menghadap ke arah kiblat. Ini bagaimana hukum khutbahnya? Sahhatil khutbatu li husulil maqsudi bidunihi. Khutbah Jumatnya dihukumkan sah karena hasil maksud tanpanya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah
lillah, alhamdulillah, ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syahni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah.